Pemirsa, FIFA membuka lowongan relawan untuk Piala Dunia U20 2023. Ya, dibutuhkan 1.500 orang untuk membantu gelaran Piala Dunia yang berlangsung di Indonesia pada Mei 2023. Indonesia is a country that enjoys football. FIFA membuka lowongan relawan untuk Piala Dunia U20 yang digelar Mei 2023. Dibutuhkan 1.500 relawan untuk membantu penyelenggaraan pesta sepak bola dunia pada level usia 20 tahun. Pendaftaran menjadi relawan dibuka dari 5 Desember 2022 hingga 5 Februari 2023. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi relawan Piala Dunia ini, yaitu berusia minimal 18 tahun pada 20 Maret 2023, tinggal di Indonesia, dan mampu berbicara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, hadir selama turnamen berlangsung, menyelesaikan proses wawancara dan menghadiri seluruh sesi latihan, bertanggung jawab dan antusias serta bangga dan hormat untuk berkontribusi dalam gelaran Piala Dunia U20. Para relawan nantinya akan bekerja di area stadion, tempat latihan, hingga bandara dan hotel. Relawan juga akan memberi bantuan kepada tim yang berpartisipasi hingga supporter dan media. Lantas bagaimana persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Menteri. Ya, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah meluangkan waktu untuk kami di iNews Sore. Pak Menteri, sebentar lagi Indonesia menjadi tuan rumah atau menggelar Piala Dunia U20 pada Mei 2023. Hingga saat ini kesiapannya seperti apa Pak Menteri? Ya, dari persiapan infrastruktur tentu sudah dikerjakan ya. Sebenarnya kita ini kan harusnya 2021 dan kita sudah siap sejak begitu ditunjuk itu, tetapi karena ada pandemi kemudian ditunda ke 2023. Nah, jedahnya itu ada tentu ada hal-hal yang harus kita perbaiki lagi karena fasilitas-fasilitas terutama venue itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan sepak bola dalam negeri. Tapi sekarang kita sedang perbaiki lagi, terutama rumput dan lain-lain itu yang segera diperbaiki. Nah, Kepres dan Inpres juga sudah diperbaharui. Ada penugasan-penugasan kepada kementerian dan lembaga, dan kalau di kelompok besarnya itu ada 3 penanggung jawab. Kementerian Pemuda Olahraga, saya sendiri bertanggung jawab pada dukungan penyelenggaraan, kemudian Kementerian PUPR bertanggung jawab terhadap infrastruktur, renovasi dan lain sebagainya, kemudian PSSI bertanggung jawab terhadap penyiapan tim nasional, prestasi maksudnya, dan sekaligus tanggung jawab terhadap LOC, Local Organizing Committee, panitia lokalnya yang langsung dikomandani oleh FIFA. Jadi kira-kira itu yang kita sedang persiapkan. Nah, secara paralel, apakah untuk penyelenggaraan maupun untuk persiapan tim nasional kita. Baik, Indonesia siap menggelar Piala Dunia U20. Dan kalau koordinasi dengan tim FIFA sendiri seperti apa Pak kemarin hasil koordinasinya? Ya, kita lakukan koordinasi, tentu FIFA berkoordinasi dengan Federasi Nasional, dengan PSSI. Kemudian hasil itu yang kita distribusikan kepada berbagai pihak, baik itu kementerian dan lembaga yang ada di tingkat pusat maupun pemerintah daerah, di mana tempat-tempat yang akan menjadi penyelenggara, yakni ada di 6 ya, DKI Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Solo, Surabaya, Palembang, dan Bali. Nah, jadi FIFA sendiri kan sudah beberapa kali datang untuk menginspeksi kesiapan terutama venue, baik untuk venue utama maupun venue-venue latihan. Jadi itu sudah dilakukan, sehingga koordinasinya berjalan secara terus-menerus. Baik,
bicara koordinasi dengan FIFA, ini FIFA kan sudah mengumumkan juga Pak untuk mencari relawan untuk Piala Dunia U20 nanti. Nah, apakah nanti secara teknis melibatkan Indonesia Pak? Ya pastilah, kan ada LOC-nya tadi itu, Local Organizing Committee. Jadi FIFA akan memandu, akan mengawasi, tetapi pelaksananya tetap LOC. Itu yang akan dikerjakan, dan kita akan bersama-sama memberikan dukungan terhadap apa yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FIFA di Indonesia, dan mereka kan berkantor juga di sini, sehingga itu akan nyambung secara paralel dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PU, Kementerian Pemuda Olahraga, dan juga oleh PSSI itu sendiri. Selain kemudian persiapan menyambut negara peserta, bagaimana untuk persiapan menyambut para supporter, Pak Zainuddin? Oh iya, itu kan FIFA akan mengatur sendiri. Kita ada supporter tim nasional, kemudian saya belum tahu seperti apa para pendukung dari negara-negara lain, apakah sama seperti kehadirannya untuk tim senior, contoh yang sedang berlangsung di Qatar ini. Di Qatar kan dari berbagai negara kan datang ya. Betul. Dari berbagai negara datang. Nah, apakah U20 sama seperti itu? Itu kita belum ada bayangan, tetapi kita harus menyiapkan itu. Kita persiapannya maksimal. Maka yang relawan yang direkrut atau volunteer yang direkrut itu kan untuk bekerja di berbagai tempat, baik itu di dalam stadion, stadion pertandingan, stadion di lapangan-lapangan latihan, kemudian di hotel, di airport, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh kepanitiaan yang besar itu, INAFOK namanya ya, tentu tetap di bawah direction atau bimbingan langsung dari FIFA. Baik, mungkin selain euforia para supporter, juga biasanya event internasional ini kan juga akan berdampak positif bagi ekonomi dalam negeri Pak. Nah, bagaimana kemudian nantinya ini bisa event ini bisa berdampak positif khususnya bagi perekonomian di dalam negeri, khususnya pada saat pertandingan nanti Pak, seperti apa? Oh iya, pasti itu yang kita harapkan, karena yang datang ini kan selain para tim-tim dari berbagai negara, mereka juga akan hadir para penonton atau pendukung dari berbagai negara itu, dan karena ini under 20 pasti keluarganya juga ikut. Nah, ini kita harapkan akan berdampak terhadap perekonomian, khususnya di 6 tempat pelaksanaan FIFA World Cup Under 20 itu. Jadi dampak ekonomi sih pasti ya, karena itu salah satu yang kita harapkan, selain 2 sukses penyelenggaraan, sukses prestasi tim nasional, dan sukses untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun khususnya di 6 tempat itu. Itu pasti kegiatan-kegiatan olahraga itu pasti berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di mana tempat event itu dilaksanakan. Baik, tentunya kita sama-sama tidak sabar untuk bisa menyaksikan langsung nantinya Piala Dunia U20 2023, dan kita harapkan seperti yang disampaikan tadi, sukses penyelenggaraannya dan sukses juga prestasi timnasnya. Terima kasih Pak Menteri Olahraga dan Pemuda Republik Indonesia, Pak Zainuddin Amali, sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Sehat selalu Pak. Tim MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada korban gempa yang masih tinggal di posko pengungsian. Kali ini tim MNC Peduli mendatangi posko pengungsian tim pendidikan tinggi di Kampung Mangun, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Terutama saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada MNC Peduli yang telah memberikan donasi maupun donasi, baik itu merupakan materi ataupun dorongan-dorongan yang dapat membangkitkan kembali. Saat ini tentunya MNC Peduli turut andil dalam membantu warga yang saat ini membutuhkan sembako dan kebutuhan-kebutuhan yang
dibutuhkan oleh warga yang tertimpa musibah gempa ini. Bantuan berupa telur, popok bayi, dan popok untuk lansia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan harian warga penghuni posko pengungsian. Tentunya MNC Group, dalam hal ini MNC Peduli, kita sangat siap untuk memberikan bantuan dan menyalurkan bantuan kepada keluarga kita yang terkena dampak di Cianjur. Sebagaimana hari ini juga sudah diarahkan oleh pimpinan kami, Eksekutif Chairman MNC Group, Bapak Haritanu Sudibyo. Alhamdulillah luar biasa, hari ini jiwa kemanusiaan dari seluruh lapisan masyarakat, alhamdulillah kami terima dengan bantuan pemper, telur, dan lain sebagainya bisa bermanfaat. MNC Peduli berkomitmen akan terus menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat, terutama yang menjadi korban bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono tinggal menghitung hari. Juru bicara pernikahan Kaisang Erina, Gibran Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Solo mengatakan prosesi pernikahan adiknya nanti akan menggunakan adat Jawa. Gibran juga sudah menyiapkan kado khusus untuk sang adik. Ya, ini merupakan mantu terakhir dari Pak Jokowi. Kemudian nanti prosesi akan menggunakan adat mana nih, Mas? Adat Jawa, Solo dan Solo. Kalau kemarin Mbak Kahiyang itu Solo klasik, nah bagaimana dengan Mas Kaisang ini nanti? Ya kurang lebih sama, Mbak. Kurang lebih sama. Yang berbeda apa, Mas Gibran? Yang berbeda nanti ada adat Jogjanya juga. Ketika ijab kabul dan acara-acara di rumahnya Erina. Jadi ini campuran adat Solo dan Jogja begitu, Mas Gibran? Betul. Bisa dijelaskan, Mas Gibran, bedanya tradisi yang nanti akan dipakai dalam pernikahan Mas Kaisang dengan pernikahan Mas Gibran yang dulu dengan Mbak Kahiyang ini apa saja, Mas, perbedaan-perbedaannya? Ya kurang lebih sama. Kalau perbedaan-perbedaan nanti bisa kita lihat di hari H lah ya, biar ada surprise-nya juga. Kita mau tahu juga nih, Mas Gibran. Ya antara aja pas hari H ya. Pas hari H. Oke. Kalau gitu kendalanya kemarin yang untuk persiapan ini apa saja sih, Mas? Karena kan kemarin kita tahu juga ada gladi resik segala gitu ya. Nah, apakah ada kendala khusus atau semua sudah aman semua? Insya Allah sudah aman semua. Ya, mohon doanya semoga semuanya lancar, cuaca baik. Itu aja. Amin. Iya, apalagi ini sedang di musim penghujan begini ya, Mas. Apakah ada ritual khusus atau Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mengikuti gladi bersih akad nikah di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Dan informasi gladi bersih tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Beberapa hari jelang pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, panitia pernikahan menggelar gladi bersih di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Calon pengantin pria Kaisang Pangarep pun hadir dan memeragakan setiap prosesi pernikahan, mulai dari iring-iringan pengantin hingga akad nikah. Hadir pula kakak pertama Erina, Alan Gudono, yang akan menjadi wali nikah. Mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam pernikahan saya yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 12.30 ininya undangannya. Insya Allah akan dilangsungkan pada pukul 13.00 di acaranya ya acara nikah. Kalau saya tak jelasin acaranya ngapain.